Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan informasi terkait dengan cara ambil PIN untuk PPDB Jawa Timur tahun 2022. Semua proses untuk pengambilan PIN itu nanti secara online ada di alamat ppdbjatim.net. Kemudian untuk tutorial kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 tutorial. Yang pertama adalah untuk pengambilan PIN lulusan Jawa Timur tahun 2022. Kemudian yang kedua nanti tutorialnya terkait dengan pengambilan PIN lulusan Jawa Timur tetapi tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tutorial tentang pengambilan PIN untuk lulusan luar Jawa Timur. Tutorial ini berdasarkan dari Juknis PPDB Jawa Timur tahun 2022. Baik, langsung saja yang pertama adalah pengambilan PIN untuk lulusan Jawa Timur tahun 2022. Nah, untuk pengambilan PIN nanti alamatnya adalah di ppdbjatim.net atau sama saja pada tahun ini panitia mengeluarkan alamat ppdbjatimprof.go.id. Sekali lagi, untuk alamatnya bisa menggunakan ppdbjatimprof.go.id atau di alamat lama di ppdbjatim.net. Nah, setelah ini dibuka di browsernya, nanti akan ada dua versi ya bagi yang menggunakan desktop atau menggunakan laptop ataupun PC. Nanti tampilannya sama seperti tutorial ini, tetapi untuk yang menggunakan HP Android tampilannya agak sedikit berbeda, nanti disesuaikan saja. Atau jika Anda menggunakan Android dan merasa bingung, nanti bisa menggunakan versi desktopnya. Baik, langsung saja untuk ambil PIN lulusan Jawa Timur tahun 2022 nanti akan ada menu pra pendaftaran di sini, yaitu ambil PIN. Kemudian diambil PIN itu nanti silakan dicari ada lulusan Jatim tahun 2022. Diklik, ya, nanti akan muncul halaman untuk login. Yang perlu dimasukkan adalah nomor NPSN sekolah. Silakan dimasukkan nomor NPSN yang didapatkan dari sekolah. Kemudian nomor induk siswa nasional NISN silakan dimasukkan di sini. Kemudian ada tanggal lahir, silakan nanti diklik. Kemudian nanti akan memilih tanggal yang sudah disediakan. Kemudian di sini yang paling penting adalah captchanya diisi. Diklik saya bukan robot. Setelah diklik saya bukan robot, nanti akan keluar kotak verifikasi yang harus kita klik sesuaikan dengan judulnya. Jika judulnya contoh misalkan adalah truk kontainer, maka kita harus mengklik kotak-kotak yang terdapat truk kontainer kemudian kita verifikasi. Ini sama dengan proses input atau verifikasi rapor sebelumnya. Jika sudah selesai diverifikasi dan ini tercontreng, maka langkah selanjutnya adalah kita klik menu login. Jika selesai login nanti akan tampil seperti ini ya. Yang pertama adalah kita mengisi nilai rapor jika nilai rapor kita sebelumnya belum dimasukkan dan kita sebelumnya tidak memverifikasi nilai rapor. Kita mengisi nilai rapor terlebih dahulu. Sekali lagi, jika sebelumnya kita belum mengisi rapor, tapi jika sudah mengisi rapor dan sudah terverifikasi rapornya, maka tampilan ini tidak akan muncul. Baik, anggap saja kita belum verifikasi nilai rapor, maka kita harus memasukkan nilai rapornya. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda siswa akselerasi? Jika sekolah kita sekolah 3 tahun dan biasa, akselerasi ini digunakan untuk yang percepatan yang 2 tahun. Kita pilih saja untuk yang tidak. Kemudian di sini kita harus memasukkan nilai rapor semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran pendidikan agama, PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Dengan menggunakan titik ya, jika ada koma kita menggunakan titik. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, setelah selesai mengisi sesuai dengan raport yang kita pegang, maka selanjutnya adalah mengupload foto rapor. Jadi rapor yang kita miliki itu bisa kita foto terlebih dahulu, semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nanti bisa kita upload satu persatu ya sesuai dengan pada tempatnya. Setelah di-upload foto rapornya, nanti jika ukuran fotonya itu terlalu kecil atau tidak bisa dibaca ya, maka ini nanti akan keluar keterangan
seperti ini. Ukuran yang diperbolehkan minimal itu 200 KB. Ya, jadi kalau misalkan tidak diterima seperti ini, maka kita harus memfoto ulang dengan resolusi yang agak bagus sehingga fotonya bisa kelihatan, nilai-nilainya bisa kelihatan. Oke, silahkan diulangi jika keluar seperti ini. Selanjutnya, jika nilai rapotnya sudah selesai, di sini akan keluar pop-up, ya. Kita klik saja yakin kalau sudah kita yakin nilainya sudah benar. Tapi jika nilainya belum yakin, kita bisa klik yang belum yakin. Nah, berikutnya adalah mengisi data-data kartu keluarga. Pada tahap ini kita mengisi provinsi, kemudian ada kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, NIK, nomor induk kependudukan kita yang ada di KK, kemudian nomor KK yang ada di KK juga, kemudian nomor telepon di sini. Di sini kita menuliskan alamat rumah sesuai dengan KK, RT, RW, kelurahan, kemudian dusun kita ketikkan saja sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian di bawahnya di sini ada pemilihan RT dan RW-nya. Kemudian nanti setelah itu ada unggah kartu keluarga. Jadi ini juga dipersiapkan foto kartu keluarga yang bisa dibaca atau resolusinya minimal 200 KB. Yang penting bisa dibaca. Nah, di sini kita mulai unggah untuk KK atau kartu keluarga ya. Kemudian kita mulai unggah, kalau sudah selesai, nanti misalkan ukurannya terlalu kecil, ini nanti akan keluar juga seperti ini, karena kalau di bawah 200 KB kadang tidak bisa dibaca, maka kita harus ulangi lagi untuk memfoto dengan resolusi yang lebih baik. Kemudian kita upload seperti biasa. Di sini ada data surat domisili. Ini diisi jika kita tinggal di alamat yang berbeda dengan kakak. Kalau misalkan kakak kita misalkan luar daerah, kemudian kita tinggalnya di suatu tempat, begitu kita bisa menggunakan kartu domisili. Kita minta saja ke kepala desa atau kelurahan, kemudian kita masukkan di sini kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Silahkan di-upload juga untuk kartu domisilinya dengan ukuran minimal 200 KB sama dengan sebelumnya. Oke, kalau sudah bisa dilanjutkan proses, kita klik saja. Kalau sudah diisi di sini, dilanjutkan proses saja. Kemudian di sini akan ditanya lagi kita apakah kita sudah yakin dengan isian kartu keluarga atau belum. Kalau sudah, kita bisa klik saja saya yakin. Kemudian di sini yang paling penting adalah pengisian lokasi rumah kita. Ini karena digunakan sebagai acuan untuk jalur yang zonasi. Nah, ini sebagai acuan. Maka di sini sangat penting untuk kita untuk mengisikan secara benar. Karena nanti masih diverifikasi sama panitia. Jadi kita jangan coba-coba untuk membuat atau memilih lokasi rumah yang tidak sesuai dengan alamat kakak kita. Nanti bisa jadi setelah diverifikasi akan di-cancel dan dikembalikan suruh perbaiki oleh panitia. Nah, oke, kita akan pilih di sini domisili ya. Kita klik saja, nanti akan pilih sesuaikan saja. Kita juga bisa memilih seperti ini, kita bisa geser-geser untuk titiknya ini, pointernya. Kita juga bisa memilih di sini di alamat, dicari alamat. Kita bisa milih juga sesuai dengan alamat di sini, kita ketikkan saja alamatnya misalkan apa seperti ini, misalkan contoh Jalan Ngagel Mulyo dan seterusnya, maka nanti akan muncul sendiri di sini titik pointernya ke lokasi yang kita ketikkan di pencarian ini. Kalau sudah, nanti kita bisa klik pilih lokasi di sini. Selanjutnya setelah diklik pilih lokasi, ini akan dikunci dan kita akan lanjutkan proses. Klik di sini dilanjutkan proses. Nah, kalau sudah, ini saya yakin, kita klik saja saya yakin. Dan ini adalah ringkasan atau review apa yang sudah kita isikan sebelumnya. Kita bisa lihat, bisa cross-check terlebih dahulu. Akun nama lengkapnya siapa, asal sekolah, kemudian nomor ujian nasional, nilai rapor, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan proses ya. Di bawah sini akan ada tombol lanjutkan proses. Nah, kemudian kita akan kirim data. Kalau sudah yakin ya, kita kirim data saja. Dan kita sudah berhasil. Nah, demikian untuk proses pengambilan PIN untuk lulusan Jatim yang tahun 2022. Selanjutnya, untuk pengambilan PIN untuk lulusan Jatim tahun sebelumnya. Pada proses ini sebenarnya prosesnya tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah satu, menunya di sini adalah di pra pendaftaran, ambil PIN, kemudian kita pilih yang lulusan Jatim tahun sebelumnya.
Ingat sekali lagi, saat ini kita akan membahas untuk pengambilan PIN yang lulusan Jatim tahun sebelumnya, artinya sebelum tahun 2022. Oke, setelah kita pilih lulusan Jatim tahun sebelumnya, nah di sini yang agak berbeda. Jadi kalau yang di sini tadi memasukkan nomor NPS, NISN dan tanggal lahir di sini, kalau untuk lulusan yang tahun sebelumnya kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengklik belum memiliki akun di sini. Nah, setelah ini diklik, nanti kita akan memasukkan nomor induk siswa nasional, nama siswa, kabupaten asal. Nah, ini yang membedakan. Kabupaten asal, sekolah asal di mana, kemudian tahun lulusan, kemudian ada tanggal lahir, dan captchanya seperti biasa diklik dulu, disesuaikan dan diikuti sesuai dengan yang muncul di layar masing-masing. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan, maka di sini sama seperti yang proses sebelumnya, yaitu memasukkan nilai rapornya. Silakan dimasukkan nilai rapornya, ya. Apakah Anda akselerasi? Tidak. Kemudian di sini memasukkan nilai rapornya masing-masing secara mandiri. Kemudian di sini juga bisa mengupload foto nilai rapor persis seperti pada pengambilan PIN pada lulusan tahun ini, ya. Di sini foto silahkan diuploadkan, kemudian klik berikutnya, kemudian kalau misalkan terlalu kecil juga akan ditolak, silahkan difoto ulang, resolusi dengan yang lebih baik. Kemudian di sini adalah pengisian data keluarga, diisi sesuai dengan form yang ada di sini, dibaca pelan-pelan, diikuti, kemudian diklik berikutnya. Kemudian di sini adalah melakukan penitikan lokasi rumah dengan menekan tombol ambil lokasi. Nah, kemudian setelah itu diklik berikutnya. Kemudian di sini kalau mau menggunakan form pencarian di sini juga bisa diklikkan, kemudian diklik pilih lokasi. Kalau sudah nanti bisa pilih lokasi, kemudian klik yang berikutnya. Sudah, ini adalah reviewnya. Silahkan dibaca terlebih dahulu apakah data yang dimasukkan sudah sesuai, sudah benar. Kalau sudah benar, nanti bisa proses berikutnya. Nah, begitulah cara pengambilan PIN untuk lulusan yang tahun sebelumnya. Berikutnya yang nomor 3 ini adalah ambil PIN untuk lulusan luar Jawa Timur. Nah, ini untuk luar Jawa Timur, ya. Mungkin lulusan luar Jawa Timur mau mendaftar di Jawa Timur, prosesnya agak sedikit berbeda. Caranya adalah sama, kita buka dulu ke alamat ppdbjatimprof.go.id, kemudian atau alamat lama ppdbjatim.net, kemudian di sini bagian pendaftaran kita bisa ambil PIN, kemudian lulusan luar Jawa Timur. Nah, di sini tampilannya sama seperti lulusan Jawa Timur yang sebelumnya, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini diklik belum memiliki akun, diklik. Setelah diklik di sini nanti kita akan mendapati yang harus kita inputkan, harus masukkan adalah nomor induk siswa nasional, kemudian nama siswa sesuai dengan ijazah, NPSN sekolah, jadi NPSN sekolahnya dimasukkan di sini, sekolah asal, provinsi mana, kemudian kabupaten mana. Nah, di sini kemudian ada tanggal lahir yang harus dimasukkan dan captchanya. Captcha silahkan diklik seperti biasa, kemudian login. Setelah login, sama seperti tahap sebelum-sebelumnya, kita memasukkan nilai rapor secara mandiri seperti ini dan mengupload foto rapornya yang bagus dan bisa dibaca. Kemudian di sini memasukkan data keluarga, silakan diisikan form isian ini sesuai dengan yang kita miliki. Kemudian menginputkan data kakaknya juga. Kemudian di sini kalau terlalu kecil juga akan ditolak. Kemudian di sini adalah melakukan penitikan lokasi rumah dengan menekan tombol ambil lokasi di sini. Kemudian berikutnya di sini kita menentukan lokasinya. Bisa juga menggunakan pencarian di sini. Kalau sudah, kita pilih lokasi, kemudian kita klik yang berikutnya. Oke, kalau sudah yang berikutnya berhasil di sini, kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita sudah selesai untuk proses pengambilan PIN secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran untuk pengambilan PIN yang akan dilaksanakan besok tanggal 2 sampai dengan 18 Juni secara online di ppdbjatim.net. Terima kasih. Semoga sukses untuk tahun ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.